radhiyallahu anha, beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati, rawahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, ini kalau riwayat Ibnu Umar 2 rakaat sebelum zuhur. Tapi istrinya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rasulullah itu tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum salat zuhur dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah dan disampaikan oleh istrinya bahwasanya beliau melakukan sebelum zuhur itu 4 rakaat. Apakah ada perbedaan atau pertentangan antara hadis Ibnu Umar dengan hadis Aisyah? Maka tidak. Karena di sini disebutkan oleh para ulama, Aisyah itu menyampaikan apa yang dia lihat. Ibnu Umar menyampaikan apa yang dia lihat. Bisa saja kata para ulama dijelaskan Ibnu Umar itu melihat Rasulullah SAW itu melakukan sholat zuhur itu 2 rakaat. Kemudian itu saja yang dia lihat. Padahal 2 rakaat. Nah gitu ya. Jadi 4 rakaat itu Rasulullah lakukan 2 kali salam. Tetapi Ibnu Umar melihatnya hanya satu kali. Sedangkan Aisyah melihat Rasulullah melakukan yang dilakukan 4 rakaat ini. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Jadi yang biasa 2 rakaat sebelum zuhur bagus, yang 4 rakaat juga bagus, gitu ya. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnul Amir As-San'ani, wa yuhtamalu annahu kana yusalli al-arba' taratan wa yaqtasiru 'alaiha. Wa anha akhbarat Aisyah wa taratan yusalli rak'ataini wa anhuma akhbara Ibnu Umar. Jadi kata beliau, bisa saja Rasulullah itu kadang-kadang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, dan itulah yang diriwayatkan oleh istri beliau Aisyah. Dan bisa saja Rasulullah itu sholatnya hanya 2 rakaat. Jadi kadang-kadang 4 rakaat, kadang-kadang 2 rakaat. Dan yang 2 rakaat riwayat Ibnu Umar. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hikmahnya apa bagi kita? Hikmahnya bagi kita, yang mampu 2 rakaat lakukanlah, yang mampu 4 rakaat lakukanlah. Nah, mana yang dapat kita lakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Misalnya kalau di Masjid Agung, insya Allah dapat kita melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur kalau kita datangnya sebelum azan atau waktu azan kita sudah di masjid. Tapi kalau di tempat lain mungkin tak terkejar karena antara azan dengan iqamat itu terlalu mepet. Berarti kita kejar yang 2 rakaat. Kalau kita sholat zuhurnya, sholat qobliyahnya di masjid. Nah, begitu juga kalau kita sholat qobliyahnya di rumah, gitu ya. Kita perkirakan agar kita dapat sholat qobliyah misalnya di rumah, karena ada yang mengatakan bahwasanya sholat sunnah itu bagusnya di rumah. Boleh-boleh saja, tetapi usahakan kita tidak ketinggalan jamaah. Nah, kita sholat sunnah di rumah, gitu ya, 2 rakaat, tetapi jamaahnya kita jamaah baru misalnya, karena ketinggalan. Nah, tentu juga kurang bagus, gitu ya. Bagusnya kita mendapatkan fadilah sholat sunnah, begitu juga mendapatkan fadilah sholat berjamaah dari awal waktunya. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian wa anha, istri beliau Aisyah juga mengatakan, qalat lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atail fajri, muttafaqun alaih. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak melakukan
atau tidak begitu perhatian terhadap sholat-sholat sunnah yang lainnya. Seperti beliau perhatian atau menjaga sholat 2 rakaat sebelum subuh. Artinya yang lain itu beliau lakukan, tetapi 2 rakaat sebelum subuh itu betul-betul beliau jaga, jangan sampai tertinggalkan. Maka ada riwayat yang lain dijelaskan, lam yatruk, Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh ini hadaran wa safaran, dalam keadaan beliau di tempat atau beliau dalam keadaan bermusafir. Jadi dalam keadaan kita lagi musafir pun usahakan 2 rakaat sebelum subuh ini jangan kita tinggalkan. Kenapa? Rasulullah kekasih kita juga begitu. Nah, kita ingin mengikuti Rasulullah, kita ingin dekat dengan Rasulullah di surga, kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, tentu kita juga perlu memperbanyak amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan riwayat Imam Muslim, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar atau 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan apa yang ada di dalamnya. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi di sini keutamaannya, ibaratnya kalau seandainya kita sholat 2 rakaat sebelum subuh tadi, ada orang yang kaya raya di Lubuk Sikaping ini atau di tempat kita ini memiliki, menurut kita luar biasa kayanya dia. Nah, maka orang yang sholat subuh itu kata Rasulullah SAW khairun minad dunya. Dunia ini beserta apa yang ada di dalamnya itu tidaklah lebih baik gitu ya, bagi orang-orang yang tidak sholat 2 rakaat tadi. Artinya Bapak dan Ibu, kalau kita lakukan 2 rakaat ini menjadi orang kaya lah kita gitu ya. Kayak apa? Paling tidak kayak pahala dibanding dengan orang-orang yang tidak dapat melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh ini. Apalagi tidak sholat subuh, gitu ya. Apa yang dia banggakan dengan dunianya? Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini termasuk penghibur hati kita juga. Mungkin kita tidak memiliki kekayaan dunia yang melimpah, tetapi dengan amalan-amalan yang ringan seperti ini kita bisa memotong atau menyalip ya kebaikan-kebaikan yang insya Allah itu sangat berharga bagi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna ta'ahudan ay muhafadatan, wa qad sabata annahu kana la yatrukuhuma hadaran wala safaran. Wa qad hukiya wujubuhuma 'anil Hasan al-Basri. Bahkan ada Imam Al-Hasan Basri itu disebutkan oleh Imam Ibnul Amir As-San'ani ini, kata beliau wajib sholat qobliyah subuh itu. Saking Rasulullah SAW lakukan, maka beliau berpendapat begitu. Walaupun jumhur ulama mengatakan tidak wajib, karena tidak ada yang wajib selain yang 5 itu saja, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Sedangkan yang lainnya adalah sunnah. Kemudian makna rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha ay ajruhuma khairun minad dunya wa ka'annahu yuridu bidunya al-ard wa ma fiha athatuha wa mata'uha. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, 2 rakaat ini ya adalah sesuatu yang lebih baik. Apa kata beliau? Ajruhuma. Jadi kalau seandainya istilahnya kita memiliki dunia, pahalanya itu tidak seimbang. Kalau kita timbang dunia beserta isinya ini dengan 2 rakaat sholat qobliyah subuh, maka lebih berat timbangan orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Wa fihi dalilun ala targhib fi fi'lihima wa annahuma laysata biwajibataini id lam yadhkur al-iqab fi tarkihima.
bal thawabu fi fi'lihima. Nah, di sini juga kata Imam Ibnu Rajab As-San'ani sebagai dalil agar kita itu bersemangat. Jadi di sini ada targhib, ya, at-targhib fi fi'lihima. Ada motivasi untuk melakukan 2 rakaat ini. Dan di sini juga tidak wajib karena di sini disebutkan hanya keutamaannya, hanya balasannya saja, tetapi tidak disebutkan iqabnya. Jadi kalau sesuatu yang sudah disebutkan iqabnya, biasanya itu harus kita lakukan. Tetapi karena ini tidak disebutkan iqabnya, tetapi dimotivasi kita. Di barang siapa yang melakukan 2 rakaat ini, maka ini ganjarannya. Nah, tetapi orang yang meninggalkannya tidak ada disebutkan iqabnya atau balasannya. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jadi dari hadis yang ini atau 2 riwayat ini yang kita baca tadi, kita dapat ambil pelajaran bahwasanya Rasulullah itu biasa salat qabliyah zuhur itu selain 2 rakaat, ternyata ada juga yang meriwayatkan 4 rakaat. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua bahwasanya Rasulullah itu selalu menjaga 2 rakaat salat qabliyah subuh. Nah, ini juga mesti kita perhatikan dan juga kita ajarkan kepada keluarga, anak dan saudara-saudara kita. Bahkan disebutkan di riwayat berikutnya bahwasanya Rasulullah itu selalu menjaga salat qabliyah subuh ini, baik itu dalam keadaan musafir ataupun dalam keadaan beliau muqim atau tidak bepergian. Bahkan yang ketiga yang dapat kita ambil dari hadis ini bahwasanya pahala orang yang melakukan 2 rakaat salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baik, ini hadis Aisyah. Berikutnya hadis Ummul Mukminin. Ini menunjukkan keutamaan dan juga pernah disampaikan oleh buya kita, keutamaan orang yang sholat 12 rakaat gitu ya di dalam sehari semalam. Apa kata Ummu Habibah Ummul Mukminin? An Ummi Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat, dari Ummi Habibah ibunya orang-orang yang beriman gitu ya. Ini istri Rasulullah juga. Beliau berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man shalla, barang siapa yang salat ithnata asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka dia akan dibangunkan rumah di surga. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin tatawwu'an, dalam riwayat yang lain yaitu salat yang sunnah. Jadi barang siapa yang salat 12 rakaat sunnah pada sehari semalam itu, maka dia akan dibangunkan rumah di surga. Luar biasa gitu ya. Tidak punya rumah kita di dunia, tetapi insya Allah kita sudah punya rumah di surga kalau kita lakukan atau kita jaga 12 rakaat ini. Walitirmidzi nahwu, begitu juga di riwayat Imam At-Tirmidzi, wa zada arba'an qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa rak'ataini qabla salatil fajri, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Walil khamsati anha, ada diriwayat oleh imam yang 5, man hafaza ala arba'in qabla dhuhri, barang siapa yang menjaga salat 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat setelahnya, harramahullahu 'alan nar, maka neraka diharamkan baginya.
Di Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanallah. Jadi kalau kita biasa salat rawatib ini 10 rakaat bagus. Itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kata Ibnu Umar 10 rakaat. Nah, kata Ummu Habibah, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang salat 12 rakaat, dan disebutkan di riwayat Imam At-Tirmidzi 12 rakaat itu yang mana? Yaitu 4 sebelum zuhur. Yang lainnya kan sama, gitu ya. Kalau yang 10, 2 sebelum zuhur, 2 sebelum zuhur, 2 sebelum setelah maghrib, 4, 2 setelah isya, 6, 2 sebelum subuh, 8, kemudian 2 setelah zuhur, lupa tadi ya, 2 setelah zuhur, 10. Nah, yang 12 mana? Di riwayat Imam At-Tirmidzi 4 sebelum zuhur. Jadi 12 rakaat. Di barang siapa yang melakukan ini sehari semalam, maka dia akan dibangunkan rumah di surga. Tidak usah kita tanya berapa ukurannya, yang penting kita sudah ada rumah di surga. Bahkan disebutkan di riwayat Imam yang 5 bahwasanya man hafadha ala arba'in, barang siapa yang biasa melakukan 4 sebelum zuhur dan 4 setelah zuhur, maka diharamkan baginya neraka. Apa maknanya diharamkan baginya neraka? Tidak mungkin dia masuk neraka. Nah, maka dan di riwayat ini Bapak dan Ibu, di riwayat Ummu Habibah ini tidak disebutkan apakah di rumah 2 rakaatnya atau di masjid gitu ya. Tapi disebutkan barang siapa yang melakukan ini. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dari hadis-hadis yang kita baca ini semakin memotivasi kita untuk beribadah, khususnya ibadah sunnah. Karena semakin banyak ibadah sunnah yang kita lakukan, insya Allah semakin banyak juga pahala dan kebaikan yang akan kita dapatkan.